Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifir Samad Razak dari TR 24, tim Butet terakhir 070 dari praktikum C, Sistem Embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu menguasai Free RTOS Timer Notification. Ini penjelasan singkat dari saya. Nah, pertama itu notifikasi timer. Free RLTS mengandalkan timer dan touch notification untuk koordinasi yang ringan, cepat, dan hemat sumber daya. Dalam sistem multitasking, notifikasi timer membantu memicu aksi tanpa polling terus-menerus atau beban hip yang berlebihan. Nah, task notification, task menerima sinyal langsung sebagai mekanisme koordinasi yang sangat ringan. Terus, one shot timer. Timer berulang sekali untuk memicu aksi pada waktu tertentu. Terus, periodic timer. Timer berulang untuk tugas yang harus dieksekusi secara berkala. Terus timer callback. Fungsi callback dijalankan saat timer expire untuk melakukan pekerjaan singkat. Terus selanjutnya itu strategi penjadwalan. Gunakan timer daemon, prioritas yang tepat, dan callback yang ringkas agar sistem tetap responsif. Terus koordinasi aman, sinkronisasi antar tetap terkendali tanpa membebani CPU. Nah, ini timer notification, tulang punggung koordinasi waktu. Prioritas menyediakan mekanisme timer dan task notification untuk membantu aplikasi merespon kejadian secara tepat waktu, ringan, dan efisien. Pendekatan ini cocok untuk koordinasi durasi waktu karena mengurangi overhead dibanding mekanisme sinkronisasi yang lebih berat. Beragam mekanisme notifikasi PLTS mendukung timer notification, task notification, one shot timer, dan periodic timer. Untuk kebutuhan koordinasi yang berbeda, itu mencegah jitter berlebih. Timer callback yang ringkas membantu menjaga respon sistem tetap stabil dan mengurangi variasi waktu eksekusi optimasi sesuai kasus pengguna. Setiap opsi dirancang untuk keseimbangan tertentu antara kesederhanaan, ketepatan waktu, dan fleksibilitas penjadwalan. Koordinasi yang efisien, notifikasi yang ringan, bantu tak saling memberi sinyal tanpa beban komunikasi yang berpihak. Dengan memilih timer notifikasi yang tepat, FreeRTS membantu aplikasi melakukan koordinasi berbasis waktu secara prediktif, membedakan wajib dan periodik timer setara, serta menjalankan callback dengan efisien pada sistem yang terbatas sumber daya. Notifikasi timer. FreeRTS menyediakan mekanisme timer, notifikasi, dan task notification untuk membantu koordinasi berbasis waktu secara efisien. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat memicu aksi pada interval tertentu, menangani timer satu kali maupun periodik, dan jaga logika penjadwalan tetapi ringan serta deterministik. Nah, yang pertama yaitu timer one shot, timer sekali jalan yang memicu callback. Satu kali saat waktu habis, cocok untuk penundaan timeout atau memicu event tunggal. Nah, ini yang kedua itu timer periodik, timer yang berjalan berulang pada interval tetap, berguna untuk sampling, heartbeat, atau pembaruan status secara teratur. Yang ketiga itu timer callback. Fungsi callback dijalankan saat timer expert untuk menjalankan aksi ringan, misalnya memberi sinyal task atau memperbarui state. Yang keempat yaitu task notification. Task notification secara cepat untuk mengirim sinyal atau nilai ke task tanpa perlu queue atau semafor. Nah, yang terakhir itu koordinasi waktu. Kombinasi timer dan notifikasi tak membantu memisahkan jadwalan waktu dari pekerjaan utama sehingga sistem tetap responsif. Gunakan one timer saat Anda hanya perlu satu memicu setelah jeda tertentu. Pilih periodic timer jika tugas harus berjalan berulang tanpa menghitung ulang waktu secara manual. Timer callback sebaiknya tetap singkat dan tidak melakukan pekerjaan berat. Cukup kirim task notification atau sinyal ke task yang sesuai dengan begitu logika, waktu tetap ringan dan mudah dipelihara. Untuk sebagian besar aplikasi embedded, kombinasi timer notification dan task notification adalah cara yang efisien untuk menangani timeout, polling berkala, orkestrasi, event berbasis waktu. Terus selanjutnya itu notifikasi timer dan task. Notifikasi timer dan task adalah mekanisme koordinasi yang ringan dan andal di RTOS. Keduanya memungkinkan timer memberi sinyal ke task tanpa antrian yang berat sehingga respon lebih cepat, penggunaan memori lebih kecil, dan alur eksekusi lebih deterministik. Nah, yang tadi timer sekali jalan, timer periodik, callback timer, dan notifikasi ke task. Nah, ini note. Gunakan timer one shot untuk penundaan tunggal, timer periodik untuk pekerjaan berulang, dan callback timer untuk memicu notifikasi ke task. Nah, ini pendekatan ini sangat berguna saat sistem embedded harus menjaga respon yang konsisten, menghindari beban antrian tambahan, dan tetap sederhana untuk dipelihara.
Nah, ini pembedaan kritis timer notification dan task notification. Nah, ini cepat, ringan, dan langsung. Task notification. Nah, ini task notification adalah mekanisme sinkronisasi free RTOS yang sangat cepat untuk mengirim sinyal atau nilai langsung ke sebuah task tanpa menggunakan queue. Gunakan untuk memberi tahu task saat event tertentu terjadi secara langsung menggunakan task menunggu notifikasi. Terbaik saat Anda membutuhkan koordinasi yang sederhana dan efisien. Timer menggunakan jadwal fleksibel dan berbasis waktu. Timer negasan membantu menjalankan aksi pada waktu tertentu atau berulang, sehingga cocok untuk one shot timer, periodic timer, dan callback timer yang harus dieksekusi tepat waktu. Gunakan untuk memicu berbasis waktu dan menjadwalkan berkala, harus dikelola dengan tepat agar callback tidak terlalu berat. Terbaik saat Anda membutuhkan koordinasi yang bergantung pada waktu. Mengapa notifikasi timer penting? Timer notifikasi paling baik untuk tugas yang harus dijalankan setelah penundaan tertentu atau secara berulang. Sedangkan task notifikasi lebih cocok untuk sinyal langsung antar task. Memilih mekanisme yang tepat membantu mencegah callback yang terlalu berat, jitter pada eksekusi, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Gunakan task notification untuk sinyal cepat antar task dan timer notification untuk memicu durasi waktu seperti one shot timer, periodic timer, dan callback terjadwal. Nah, aktifkan jalankan notifikasi. Mulai timer one shot atau periodic sesuai kebutuhan waktu. Biarkan callback timer memicu aksi ringannya pada saat yang tepat. Kirim task notification saat event selesai atau kondisi berubah. Nah, ini mengisi strategi timer notifikasi yang tepat. Yang pertama itu task notification, butuh sinyal cepat, ringan, dan langsung ke task tertentu. Gunakan task notification. Kedua itu one shot timer, butuh aksi sekali jalan setelah jeda tertentu tanpa pengulangan. Gunakan one shot timer. Terus ketiga itu periodic timer, butuh memicu berulang dan interval tetap. Untuk pekerjaan rutin, gunakan periodic timer. Timer callback, untuk logika ringan saat timer habis, lalu segera kembalikan kontrol. Tulis callback timer yang singkat dan aman. Nah, ini praktek terbaik timer yang biasa nih. Pertama, konfigurasi terlebih dahulu. Kedua, kurangi beban callback. Ketiga, pantau notifikasi task. Keempat, hentikan dengan benar. Nah, ini timer yang terlalu sering atau callback yang terlalu berat dapat menurunkan performa secara diam-diam. Nah, ini di praktikum yang saya coba, ini ada sedikit noise dan ini sensor tidak terbaca. Nah, ini secara diam-diam dan akhirnya menimbulkan perilaku sistem yang tidak terduga seperti error pada bagian. Nanti kita uji coba, kita perlihatkan. Nah, ini mendebak jebakan umum timer. Ini timer tidak aktif, jitter waktu, notifikasi terlewat, callback terlalu berat, periodic unsur. Membangun sistem notifikasi timer. Nah, kuasai notifikasi timer dan task untuk mengubah koordinasi waktu menjadi perilaku firmware yang dapat diprediksi dan andal. Sistem embedded yang tangguh berawal dari arsitektur penjadwalan yang dirancang dengan sengaja. Gunakan timer notification untuk menjaga alur kerja terkoordinasi, memudahkan timer wajib dan periodik, memicu callback pada waktu yang tepat, dan menyederhanakan komunikasi antar tugas. Pendekatan yang tepat membuat perilaku berbasis waktu menjadi terdokumentasi dengan jelas. Nah, ini notifikasi yang dapat diprediksi, rencana penggunaan task notification dan timer notification dengan jelas agar setiap peristiwa waktu memicu respon yang tepat. Nah, pencegahan salah waktu, gunakan pola callback dan penanganan event yang disiplin untuk menghindari keterlambatan duplikasi atau sinyal yang terlewat. Nah, ini timer yang efisien. Bangun perilaku penjadwalan berulang dengan timer periodik, one shot timer, dan penggunaan ulang yang ada. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat eh, simulasi dari saya ini. Kita kasih lihat seperti ini maksudnya. Yang ini pertama, IC port yang perintah yang digunakan yaitu include stdio.h, terus string.h, stdint.h, arduino.h. Terus driver yang digunakan driver GPIO, driver I2C, ESP log, SPR OS, ESP timer, FreeRTS, FreeRTS SMPHR, FreeRTS tax.h, itu semua perintah yang kita gunakan. Nah, ini DHT22 GPIO. Nah, ini di button GPI di pin 4. Terus button GPI
GPIO di pin 14, terus LED-nya di pin 2. Nah, seperti itu. Terus aja kita jalankan seperti yang ada di modul. Yang pertama, ini yang kedua, kita lihat percobaan yang kedua. Sekarang percobaan kedua. Nah, ini temperatur. Ya, percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.